Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang perilaku organisasi. Nama saya Muhammad Aminullah. Pentingnya keterampilan interpersonal. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan interpersonal bagi para manajer, membantu organisasi menarik dan mempertahankan pekerja yang berkinerja tinggi. Yang kedua itu ada hubungan sosial antara rekan kerja dan atasan terkait erat dengan kepuasan kerja secara keseluruhan. Yang ketiga itu memiliki manajer dengan keterampilan interpersonal yang baik. Itu memungkinkan tempat kerja menjadi lebih menyenangkan. Terus yang keempat itu hubungan sosial yang positif juga diasosiasikan dengan stres yang lebih rendah dan keinginan untuk keluar yang lebih rendah. Nah, mendefinisikan perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organization behavior yang disebut IOB merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi. Untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Nah, OB ini mencangkup beberapa topik inti, meliputi motivasi, perilaku, dan kekuasaan pemimpin, komunikasi, interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, serta rancangan kerja. Nah, apa saja yang dilakukan manajer? Manajer itu merupakan individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Nah, di sini fungsinya itu ada 4. Yang pertama itu merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga memimpin, dan yang keempat mengendalikan. Nah, di sini yang pertama merencanakan. Nah, yang dimaksud merencanakan itu bagaimana? Bagaimana direksi perusahaan itu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi intinya begitu. Sedangkan yang mengorganisasikan itu merupakan fungsi pengorganisasian, bukan hanya mengatur orang, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen, tetapi semua sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini juga ada memimpin. Yang dimaksud memimpin itu yaitu manajer harus merasa nyaman dan percaya diri dalam memimpin tugas harian anggota timnya. Yang terakhir itu ada mengendalikan. Di sini proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan sehingga pelaksanaan kerja dan rencananya itu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan atau teman saya. Peran manajemen menurut Henry Whitberg dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran interpersonal. Peran yang hubungan personalnya terdiri atas figur kepala pemimpin dan penghubung. Yang kedua, peran informasional. Peran dari manajer sebagai pusat syaraf organisasi untuk menerima informan yang muhtakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh personil di organisasi. Dan yang ketiga, peran desional. Peran desional yang dilakukan oleh manajer sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan dan orang yang mengolokasikan sumber daya organisasi dan negosiator jika terjadi konflik dalam organisasi. Dari segi keterampilan manajemen, dibagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan teknis. Contohnya ialah kemampuan pengetahuan untuk merancang produk dan memperbaiki mesin. Dan yang kedua, keterampilan manusia adalah seperti kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasi, serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Melengkapi intuisi dengan kajian sistematis dibagi menjadi 4. Yang pertama, kajian sistematis dalam konteks ini adalah melihat pada hubungan
atau mencoba untuk mentribusikan sebab dan akibat, serta mendasarkan kesimpulan pada bukti ilmiah. Dan yang kedua, manajemen berbasis bukti yang disingkat EBM, Evidence Based Management, melengkapi kajian sistematis dengan mendasarkan keputusan manajerial pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Dan yang ketiga, kajian sistematis dan EBM melengkapi bahwa intuisi atau firasat mengenai apa yang menyebabkan orang lain dan diri kita sendiri bertindak. Yang keempat, janji perilaku organisasi. Menggunakan bukti sebanyak mungkin untuk memberikan informasi kepada intuisi dan pengalaman Anda. Disiplin yang berkontribusi dalam bidang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah ilmu perilaku terapan yang dibangun atas kontribusi sejumlah kedisiplinan dalam berperilaku, seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Psikologi mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan hewan-hewan lainnya. Psikologi sosial umumnya dianggap sebagai cabang psikologi, menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Sosiologi mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial atau budayanya. Antropologi adalah ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Ada sedikit hal yang mutlak dalam perilaku organisasi. Konsep perilaku organisasi harus merefleksikan kondisi yang situasional atau kebetulan. Kita dapat mengatakan bahwa X berujung pada Y, tetapi hanya dalam kondisi tertentu, Z atau yang disebut variabel kontingensi. Variabel kontingensi adalah faktor-faktor situasional, variabel yang memoderasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Ilmu perilaku organisasi dikembangkan dengan menerapkan konsep-konsep umum dalam situasi, orang, atau kelompok tertentu. Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Beberapa isu terpenting yang dihadapi seorang manajer yang di dalam perilaku organisasi dapat menawarkan solusi seperti merespon tekanan ekonomi. Ini contoh tantangannya tuh seperti ketika ekonomi jatuh, seorang manajer harus dapat mengatur semua itu dengan baik. Nah, peluangnya di sini yang dimiliki tuh dapat berupa mengelola pekerjaan dalam waktu yang baik maupun buruk. Pada waktu baik, memahami bagaimana seorang manajer itu bisa memberikan penghargaan kepada pekerja atau karyawannya. Yang kedua, merespon globalisasi. Tantangannya di sini misalnya ya, adanya globalisasi ini membuat dunia menjadi semakin kecil yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Lingkungan organisasi global tidak lagi menjadi tantangan, tetapi sudah terjadi pada organisasi itu sendiri. Peluangnya, organisasi yang ingin memenangkan persaingan global harus memiliki pola pikir baru. Yang ketiga, mengelola keragaman tenaga kerja. Tantangannya ada emansipasi wanita nih. Menuntut organisasi agar tidak bersikap diskriminatif. Nah, peluangnya keadaan itu jadi membuka peluang bagi wanita untuk mengikuti pendidikan secara luasa untuk meningkatkan kualitas wanita. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan di sini itu merupakan tantangan terbesar ya. Seperti gagal menyenangkan pelanggan itu merupakan sebuah tantangan juga. Peluangnya memberikan perhatian seperti before after gitu. Sebelum memakai dan sesudahnya gimana pelayanannya itu tadi. Yang kelima, ada meningkatkan keterampilan bermasyarakat. Yang keenam, ada bekerja dalam organisasi jaringan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja.
Yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang kesembilan, meningkatkan perilaku etis. Daya tarik yang akan datang mengembangkan model perilaku organisasi. Terdapat sebuah model umum yang mendefinisikan bidang perilaku organisasi, memperlihatkan parameter-parameternya, dan mengidentifikasi masukan, proses, dan keluaran. Model yaitu sebuah abstraksi dari realitas sebuah representasi. Yang disederhanakan dari beberapa fenomena dunia nyata. Masukan atau input yaitu variabel seperti kepribadian, struktur, kelompok, dan budaya organisasi yang berujung pada proses. Proses yaitu tindakan-tindakan yang individu, kelompok, dan organisasi terlibat di dalamnya sebagai hasil dari masukan dan berujung pada hasil tertentu. Adapun keluaran atau output yaitu variabel-variabel kunci yang ingin Anda jelaskan atau prediksi dan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Sebuah model perilaku organisasi dasar yang terdiri dari masukan, proses, dan hasil. Di sini ada beberapa level, dan yang pertama ada level individu, dan yang kedua ada level kelompok, dan yang ketiga ada level organisasi. Dan yang level individu yaitu ada keragaman, kepribadian, dan nilai. Dan yang di dalam proses ada level individu yaitu emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, dan pengambilan keputusan. Yang di dalam hasil yaitu ada level individu, sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku kewargaan, dan ada perilaku penarikan diri. Masukan level kelompok, struktur kelompok, peran kelompok, tanggung jawab tim. Dan yang di dalam proses ada level kelompok yaitu komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik, dan konflik dan negosiasi. Di dalam hasil ada level kelompok yaitu ada kohesi kelompok, pendayagunaan kelompok. Dan yang terakhir ada level organisasi. Di dalam masukan yaitu ada 2, struktur dan budaya. Dan yang di dalam proses ada level organisasi yaitu manajemen sumber daya manusia dan praktek perubahan. Yang terakhir ada di dalam hasil yaitu ada level organisasi, terdapat 2, produktivitas dan ketahanan. Keluaran utama dalam perilaku organisasi ditekankan pada level individu dan level organisasi. Apa sajakah keluaran atau sasaran tersebut? Yang pertama ada sikap dan stres, yang kedua ada kinerja tugas, yang ketiga ada perilaku kewargaan, yang keempat perilaku penarikan, yang kelima ada kohesi kelompok, yang keenam ada pendayagunaan kelompok, dan yang ketujuh produktivitas, dan yang terakhir ada ketahanan.